Renungan Harian Katolik Jumat 22 Agustus 2025. Hukum yang terutama dan pertama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Matius bab 22 ayat 37 dan 38. Saudara-saudara, hukum yang utama dalam Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum utama ini membawa orang pada sikap hormat bakti kepada Allah dan sikap kasih yang nyata pada sesama manusia. Orang-orang Farisi membanggakan diri atas pengetahuan mereka tentang hukum Taurat dan tafsirannya. Mereka ingin menguji Yesus untuk melihat apakah Dia juga memiliki pemahaman hukum Taurat seperti mereka. "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Namun, Yesus mengejutkan mereka karena Dia menguasai secara mendalam pemahaman tentang inti hukum Taurat, yaitu kasih kepadanya dan kasih kepada sesama. Berangkat dari ajaran Yesus ini, kita seharusnya mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Sebab Allah adalah kasih, dan segala sesuatu yang Dia lakukan mengalir dari kasih-Nya kepada kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih kita kepadanya merupakan tanggapan atas kasih karunia dan kebaikan-Nya yang melimpah kepada kita. Kasih dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape ini adalah bentuk kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi, suka dan duka, melainkan yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih serupa dari Allah yang adalah kasih. Pada dasarnya, kasih seperti ini yang membedakan sikap hidup para pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi, ketika dunia mengajarkan kepada kita peperangan, perselisihan, intoleran, dan permusuhan, kita dapat hadir dan mengajarkan dunia untuk berdamai dan saling mengasihi. Tidak asing bagi kita, namun kita urung melaksanakannya dengan baik. Karena kasih tidak semudah apa yang dikatakan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Karena hidup kita masih diwarnai oleh kepentingan diri yang lebih tinggi daripada mengasihi sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus mengemukakan hukum yang paling terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Cinta kepada Tuhan dapat diwujudkan dalam cinta kepada sesama. Bagaimana mungkin seseorang mencintai Tuhan yang tidak kelihatan dan membenci yang kelihatan? Orang mesti mencintai sesama dulu sebelum dia mencintai Tuhan. Sebaliknya, cinta kepada sesama mesti mengalir dari cinta kepada Allah. Pada kedua hukum bergantung semua hukum lainnya. Santa Perawan Maria yang kita peringati pada hari ini diberi gelar ratu karena menjadi pembawa damai sebagaimana Sang Kristus putranya menjadi raja damai yang sejati.
Ratu Damai yang membawa satu sama lain berdamai dan menjadi berkat. Hidup di dunia dengan berbagai ancaman dan ketakutan, bahkan dalam satu keluarga atau komunitas, serta dalam hidup bersama di tengah perumahan atau kampung yang kerap disertai rasa curiga, perlu dibawa kepada kepekaan hati untuk tanda berkat. Iman kepercayaan akan Sang Raja Damai memberi keberanian hati untuk menjadi tanda kontras dalam hidup sehari-hari yang juga mengandung risiko. Sabda Tuhan hari ini mengamanatkan kepada kita untuk melakukan tindakan cinta kasih kepada sesama. Kita hendaknya mengamalkan kasih di tengah damai yang menyukai kejahatan dan kekerasan. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan agar manusia memahami kasih Allah yang tiada batas. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan, semoga Engkau memberikan kekuatan kepada kami agar mampu mengamalkan cinta kasih kepada sesama dalam hidup dan karya kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.